wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, Alipia Bilkis, Syahrani Yumna Irfani, dan saya sendiri Irma Sari Harahap ingin menyampaikan hasil materi kami yang berjudul tentang administrasi tata kelola dalam pendidikan. Pengertian administrasi tata kelola. Administrasi dapat diartikan sebagai sumber usaha bersama untuk mendayagunakan semua sumber, personil maupun material secara efektif atau efisien. Untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam artiannya secara sempit, administrasi dapat dipandang sebagai segala kegiatan pencatatan secara tertulis dan penyusunan sistematis dari seluruh informasi, kegiatan, dan keadaan yang telah berlangsung dalam sebuah organisasi. Kantor tata kelola sering kali disebut atau disamakan dengan manajemen. Manajemen administrasi adalah pengelolaan terhadap seluruh kepentingan internasional yang bersifat administratif. Dalam hal ini, kepala sekolah harus menjabarkan kemampuan di dalam menjalankan tugas-tugas operasional sebagai berikut. Yang pertama itu, kemampuan mengelola kurikulum harus diwujudkan dalam penyusunan kelengkapan data administrasi pembelajaran, penyusunan kelengkapan data administrasi bimbingan konseling, penyusunan kelengkapan data administrasi kegiatan praktikum, penyusunan kelengkapan dan data administrasi kegiatan belajar peserta didik di perpustakaan. Yang kedua, kemampuan mengelola administrasi peserta didik harus diwujudkan dalam penyusunan kegiatan data administrasi peserta didik. Penyusunan kelengkapan data administrasi didik itu kegiatan ekstrakurikuler dan penyusunan kelengkapan data administrasi hubungan sekolah dengan orang tua peserta didik. Yang ketiga, kemampuan mengelola administrasi personalia harus diwujudkan dalam pengembangan kelengkapan data administrasi tenaga guru serta pengembangan kelengkapan data administrasi tenaga pendidik dan guru seperti pustakawan, laporan, pegawai tata usaha, penjaga sekolah, dan teknisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifia Bilkis. Di sini saya akan menjelaskan tentang B. Tujuan administrasi tata kelola dalam pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan operasional dalam mencapai tujuan pendidikan. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri, yang turut serta bersama-sama bertanggung jawab atas perbangunan bangsa. Nah, menurut Sergio Vani dan Carver menyebutkan 4 tujuan administrasi, yaitu yang pertama efektivitas produksi, yang kedua efisiensi, yang ketiga kemampuan menyesuaikan diri, dan yang keempat kepuasan kerja. Nah, dari keempat tujuan tersebut dapat digunakan sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan dalam penyelenggaraan sekolah. Sebagai contoh, sekolah memiliki fungsi untuk mencapai efektivitas produksi, yaitu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Nah, dalam mencapai tujuan tersebut harus dilakukan usaha seefisien mungkin, yaitu dengan menggunakan kemampuan dana dan tenaga seminimal mungkin, tetapi memberikan hasil yang sebaik mungkin, sehingga lulusan tersebut dapat melanjutkan ke tingkat berikutnya dan dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekolahnya yang baru. Nah, selanjutnya lulusan ini akan mencari kerja pada perusahaan yang memberikan kepuasan kerja terhadap mereka. Baik, di sini saya Syahrani Yumna Irfani. Saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang fungsi tata kelola dalam pendidikan. Adapun fungsi-fungsi administrasi yang juga dapat diimplementasikan dalam kegiatan pendidikan, yaitu yang pertama ada perencanaan. Adapun perencanaan adalah dasar untuk tindakan manajemen yang sukses. Perencanaan adalah proses berpikir secara matang sebelum apa yang diinginkan pemimpin atau manajer dan bagaimana mereka akan mencapainya. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian atau organizing.
Organisasi ini mencakup semua kegiatan administratif yang dilakukan untuk mencapai kegiatan yang direncanakan dalam struktur tugas, wewenang, dan siapa yang melakukan tugas tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam organisasi. Yang ketiga, ada fungsi penggerakan atau actuating. Actuating sendiri adalah tingkatan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Yang keempat, ada fungsi pengkoordinasian. Dalam menjalankan pendidikan, pengaturan waktu merupakan hal yang terpenting karena ada kegiatan yang harus didahulukan atau bersamaan. Semua dikoordinasikan oleh seorang pemimpin. Tanpa pengkoordinasian yang benar, maka tiap komponen seperti guru dan karyawan pendidikan lainnya akan berjalan sendiri-sendiri tanpa arah yang jelas. Yang kelima, ada fungsi pengarahan. Fungsi pengarahan atau directing dilakukan agar kegiatan yang dilakukan bersama tetap melalui jalur yang telah ditetapkan. Tidak terjadi penyimpangan yang dapat menimbulkan terjadinya pemborosan. Dan yang terakhir ada fungsi pengawasan, yaitu kegiatan pengawasan dapat berbentuk pemeriksaan, pengecekan, serta usaha pencegahan terhadap kesalahan yang mungkin terjadi. Sehingga, bila terjadi penyelewengan atau penyimpangan, dapat ditempuh usaha-usaha perbaikan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.